A. Kepemimpinan. Kepemimpinan menurut Nawawi tahun 2004, kepemimpinan itu dapat diartikan sebagai kemampuan atau kecerdasan mendorong sejumlah orang atau dua orang atau lebih agar bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terarah pada tujuan bersama. Sedangkan menurut Slamet tahun 2002, tugas pimpinan tidak hanya memberi perintah, tetapi mendorong dan memfasilitasi perbaikan mutu pekerjaan yang dilakukan oleh anggota atau bawahan. Upaya suatu organisasi untuk meningkatkan mutu kinerjanya memerlukan adanya kepemimpinan yang selalu memotivasi anggota-anggota lain dari organisasi itu untuk selalu memperbaiki mutu kerjanya. B. Mutu. Pengertian dari mutu itu adalah mutu merupakan cara mengatur. Manajemen yang bagus adalah saat mengeluarkan ide dari atasan ke para pekerja. Manajemen yang bagus berarti kepemimpinan personal dalam meningkatkan mutu pengetahuan, keterampilan, dan sikap setiap orang untuk menyadari bahwa menciptakan mutu yang baik berarti membuat semua yang ada dalam perusahaan menjadi lebih baik lagi. Mutu itu adalah pengukuran produk atau jasa atau pelayanan yang disesuaikan dengan spesifikasi waktu yang terbatas. Mutu juga didefinisikan sebagai totalitas fitur dari karakteristik sebuah produk atau pelayanan yang ditekankan pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan. Kualitas mutu memerlukan pandangan yang komprehensif. Ada beberapa elemen bahwa sesuatu dikatakan berkualitas, yakni kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Yang kedua, kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. Yang ketiga, kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah. Misalnya yaitu apa yang dianggap berkualitas saat ini mungkin dianggap kurang berkualitas pada saat yang lain. Nah, yang keempat, kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. C. Kepemimpinan mutu. Menurut Usman tahun 2013 mengatakan bahwa kepemimpinan mutu adalah kepemimpinan dengan mengharapkan sesuatu dengan sempurna dan terbaik. Sedangkan menurut Gaspard tahun 2005, kepemimpinan mutu itu pada dasarnya sebuah proses dampak peningkatan kualitas dengan pemimpin yang mencoba mempengaruhi bawahannya untuk melaksanakan hal yang dianggap penting oleh pemimpin. Sedangkan menurut Nanang dan Muhammad tahun 2007, dalam menjalankan fungsi kepemimpinan mutu, pemimpin pendidikan harus dapat membantu menciptakan suasana sosial yang baik, sehingga terciptalah semacam persaudaraan kerjasama dengan rasa bebas, seperti yaitu yang pertama itu membantu kelompok mengatur diri mereka sendiri, yang kedua itu membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, yang ketiga itu bertanggung jawab untuk membuat keputusan dengan tim. Nah, menurut Husaini Usman tahun 2003 ada 5 kemampuan dasar atau indikator yang harus ada pada setiap pemimpin, yaitu yang pertama yaitu visi yang jelas, yang kedua kerja keras, yang ketiga ketekunan yang penuh ketabahan, yang keempat
keempat, pelayanan dengan rendah hati. Yang kelima, disiplin kuat. Sedangkan menurut Endang dalam kutipan Nasution 2001 mengidentifikasikan karakteristik kepemimpinan mutu antara lain yang pertama yaitu visible, committed, dan knowledgeable. Kepemimpinan yang fokus pada kualitas dan mengembangkan hubungan yang baik dengan karyawan, pelanggan, dan pemasok. Yang kedua yaitu semangat misionaris, yaitu mempromosikan aspek kualitas dari luar organisasi. Yang ketiga yaitu target yang agresif. Target yang agresif itu yaitu perbaikan yang bersifat incremental. Yang keempat yaitu strong driver, yaitu tujuan ditetapkan dengan jelas. Yang kelima, komunikasi nilai-nilai, yaitu melakukan perubahan budaya ke arah budaya kualitas. Yang keenam, organisasi. Struktur organisasi yang dimiliki adalah struktur mendatar yang memungkinkan adanya wewenang yang lebih besar bagi tingkat yang lebih rendah. Yang ketujuh yaitu kontak dengan pelanggan. D. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan menurut Toha tahun 2013 mengatakan bahwa gaya kepemimpinan terbagi menjadi dua kategori gaya yang ekstrim, yaitu yang pertama gaya kepemimpinan otokratis, yaitu gaya ini dipandang sebagai gaya yang didasarkan atas kekuatan posisi dan penggunaan otoritas. Yang kedua yaitu gaya kepemimpinan demokratis. Gaya ini dikaitkan dengan kekuatan personal dan keikutsertaan para pengikut dalam proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Gaya kepemimpinan menurut pendapat Asibuan tahun 2007, gaya kepemimpinan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama kepemimpinan otoriter. Jika kekuasaan atau wewenang sebagian besar mutlak berada pada pimpinan, atau dengan kata lain pimpinan itu menganut sistem sentralisasi wewenang, pengambilan keputusan dan kebijaksanaan hanya ditetapkan sendiri oleh pemimpin. Bawahan tidak diperkenalkan untuk berpartisipasi dalam memberikan ide, saran, dan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu kepemimpinan partisipatif. Apabila dalam kepemimpinannya dilakukan dengan cara persuasif, menciptakan kerjasama yang serasi, menumbuhkan loyalitas dan partisipasi para bawahan. Pemimpin memotivasi bawahan agar merasa ikut memiliki perusahaan. Yang ketiga yaitu kepemimpinan delegatif. Apabila seorang pemimpin mendelegasikan wewenangnya kepada bawahan secara sepenuhnya, maka dengan demikian bawahan dapat mengambil keputusan dan kebijaksanaan dengan bebas atau leluasa dalam melaksanakan pekerjaannya.